Okay everyone, welcome again in our class English with 10. Nah, masih dalam kelas part of speech seperti di kelas-kelas yang sebelumnya yang udah kita jelasin kalau mulai sekarang kita akan membahas masing-masing bagian-bagian dari part of speech itu dalam satu video. Nah, kalau di kelas sebelumnya kita udah membahas mengenai apa itu noun dan pronoun, maka di kelas ini kita akan membahas mengenai verb. Apa itu verb, jenis-jenis verb, dan kegunaannya masing-masing. Kalau kayak gitu langsung aja kita ke pembahasannya. Nah guys, seperti yang udah kita sebutin di video-video sebelumnya, kalau mulai sekarang kita sudah masuk ke dalam kelas masing-masing bagian dari part of speech. Nah, seperti di sini, part of speech itu ada 8 bagian. Dan dimana kita sudah membahas noun dan pronoun, maka di video kali ini kita akan membahas mengenai verb. Jadi apa itu verb? Langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, jadi verb adalah kata yang menunjukkan tindakan, keberadaan, atau kondisi suatu subjek. Nah, dalam bahasa Inggris, verb adalah elemen penting dalam sebuah kalimat. Karena tanpa verb, kalimat tidak akan memiliki makna secara lengkap. Nah, ini menurut Cambridge Dictionary. Oke, langsung aja kita ke jenis-jenis verb. Nah, jenis-jenis verb ini ada banyak ya. Terdapat dynamic and static verb, regular and irregular verb, transitive and intransitive verb, finite and non-finite verb, linking verb, causative verb, ordinary atau auxiliary verb. Nah, tapi karena ini terlalu banyak ya, di video kali ini kita hanya akan membahas dynamic dan static verb dan juga regular dan irregular verb saja. Untuk selebihnya kita bisa membuat video terpisah nantinya ya. Oke, langsung saja ke jenis yang pertama yaitu dynamic and static verb. Jadi dynamic and static verb itu apa sih? Nah, dynamic and static verb, dynamic verb merupakan verb yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau aktivitas atau action atau biasa kita sebut juga dengan action verb. Nah, untuk contohnya sendiri itu seperti apa sih? Nah, seperti yang udah aku bilang sebelumnya, kalau dynamic verb itu merupakan aksi yang dapat dilihat secara nyata, kegiatan yang aksinya dapat dilihat secara nyata, maka contohnya yaitu seperti yang pertama, I eat vegetable every day. I eat vegetable every day. Saya memakan sayur setiap hari. Saya memakan sayur setiap hari. Nah, eat atau makan ini itu kan merupakan kegiatan yang bisa kita lihat secara nyata, secara langsung kegiatannya, ada aksinya, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Seperti itu. Itu kan terlihat ya, ada bukti nyatanya kalau kita melakukan aksi itu. Nah, maka dari itu, eat atau memakan itu termasuk ke dalam dynamic verb. Nah, yang selanjutnya yaitu Dino raises his hand. Dino raises his hand. Atau Dino mengangkat tangannya. Dino mengangkat tangannya. Nah, raises atau mengangkat itu kan juga ada bukti kegiatannya yang menunjukkan ada pergerakan dari mungkin yang tadinya dia diam, dia menjadi mengangkat tangannya. Itu kan kegiatannya nyata ya, ada, terlihat dan bisa dirasakan seperti itu. Karena itu, raises atau mengangkat itu juga termasuk ke dalam dynamic verb. Nah, yang selanjutnya yaitu My sister is jumping on the bed. My sister is jumping on the bed. Atau saudari perempuan saya melompat di atas kasur. Saudari perempuan saya melompat di atas kasur. Nah, jumping atau melompat ini juga termasuk ke dalam dynamic verb. Kenapa? Karena jumping atau melompat ini juga kegiatannya terlihat secara nyata, dapat dirasakan atau ada. Jadi actionnya itu ada. Tidak hanya di dalam pikiran, tetapi itu dapat dirasakan, nyata terlihat seperti itu ya. Karena itulah jumping atau melompat ini termasuk ke dalam dynamic verb. Nah, yang terakhir yaitu we watched the movie yesterday. We watch the movie yesterday. Kita menonton film kemarin. Kita menonton film kemarin.
Watch atau menonton ini juga termasuk ke dalam dynamic verb. Kenapa? Karena menonton, kita melakukan sesuatu, kita melihat sesuatu, aksinya itu ada, kita melakukan aksi itu, kita melihat, kita menontonnya, dan kita melakukannya. Nah, karena itu dia termasuk ke dalam dynamic verb karena aksinya itu nyata atau dapat terlihat, dapat dirasakan, seperti itu ya. Oke, jadi dynamic verb itu merupakan kegiatan yang terlihat, yang nyata, yang ada bentuknya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu stative verb. Cara sederhananya, stative verb merupakan kata yang menyatakan kondisi atau biasanya menyatakan perasaan, dimana itu tuh kebalikan dari si dynamic verb yang dia terlihat prosesnya, kegiatannya, aksinya. Nah, stative verb ini enggak kelihatan aksinya, proses ataupun kegiatannya, tetapi dia biasanya lebih merujuk kepada hal-hal seperti kondisi, perasaan, pemikiran, dan hal-hal seperti itu, hal-hal yang tidak terlihat kegiatannya namun tetap ada, seperti itu ya. Nah, contohnya itu I have a book. I have a book. Saya memiliki sebuah buku. Saya memiliki sebuah buku. Nah, have atau memiliki ini kan tidak terlihat ya bentuk kegiatannya seperti apa, tidak terlihat prosesnya, aksinya, tetapi dia hanya menunjukkan suatu kondisi bahwa saya memiliki buku, seperti itu. Bisa aja waktu aku mengatakan aku memiliki sebuah buku, ini aku lagi duduk, ini saya lagi duduk. Jadi tidak tahu kan aksinya itu apa, tidak menunjukkan aksi apapun saat mengatakan saya memiliki sebuah buku, tetapi dia memang ada, dia memang menyatakan bahwa saya memang memiliki buku, tetapi dia tidak menunjukkan kegiatan apapun, dia hanya menunjukkan suatu keadaan atau kondisi, seperti itu ya. Yang selanjutnya yaitu she was having a bad time. She was having a bad time. Nah, having ini sama kan seperti kata sebelumnya, seperti contoh sebelumnya. Nah, ini tidak menunjukkan kegiatan atau aksi apapun, dia hanya menunjukkan kondisi. Dia hanya menunjukkan kondisi bahwa dia perempuan atau she ini memiliki waktu yang buruk, memiliki mungkin saja dia telah melewati suatu hal yang buruk, seperti itu ya. Jadi ini tidak menunjukkan aksi atau kegiatan apapun, tetapi ini menunjukkan kondisi bahwa si pembicara atau orang yang dibicarakan itu memiliki hal-hal sulit yang telah dia lalui, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu my sister prefer milk to tea. My sister prefer milk to tea. Nah, prefer ini kan tidak secara eksplisit terlihat ya aksinya itu seperti apa. Ini hanya menunjukkan comparison antara dia atau saudari saya itu lebih suka susu daripada teh. Saudari perempuan saya itu lebih suka susu daripada teh. Jadi dia hanya menunjukkan kondisi, dia hanya memberitahu pemikiran bahwa saudari saya itu lebih menyukai susu daripada teh. Nah, beda contohnya kalau my sister drink milk atau my sister drink tea. Itu kan kegiatannya ada ya, tidak hanya menunjukkan kondisi tetapi kegiatannya ada. Karena itu drink itu masuk dynamic, sedangkan prefer itu masuk stative karena dia tidak menunjukkan kegiatan apapun, dia hanya menunjukkan kondisi atau memberitahukan suatu keadaan, memberitahukan suatu informasi bahwa saudari perempuan saya ini lebih menyukai susu daripada teh, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu I love summer. I love summer. Nah, I love summer ini itu kan menunjukkan suatu perasaan. Nah, kalau kata-kata love, sad, pokoknya perasaan suka, senang, sedih, galau, seperti itu. Pokoknya hal-hal yang berbau pemikiran, hal-hal yang berbau perasaan itu sudah pasti masuk ke dalam stative verb karena dia tidak terlihat bentuknya. Dia hanya menyatakan sebuah perasaan, sebuah pemikiran dan tidak menunjukkan aksi apapun. Nah, hal-hal yang tidak menunjukkan aksi apapun tetapi hanya menunjukkan kondisi, perasaan atau pemikiran itu tadi masuk ke dalam stative verb, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya kita akan
mencoba untuk menjawab pertanyaan di bawah ini untuk memperdalam pemahaman kita mengenai dynamic dan static verb itu sendiri ya. Oke, so let's try to answer. Yang pertama yaitu I think you should buy that dress. I think you should buy that dress. Nah, think di sini termasuk kata kerja apa? Think itu kan artinya berpikir, pemikiran. Nah, dari kata kerjanya saja kita sudah bisa mengetahui kalau ini seharusnya termasuk ke dalam, ya betul, stative verb. Karena apa? Karena kata kerja think ini kan tidak melakukan aksi apapun, dia hanya menunjukkan pemikiran, dia berpikir, jadi dia tidak melakukan aksi apapun yang terlihat secara nyata seperti itu ya. Jadi dia termasuk dalam stative verb ya. Nah, yang selanjutnya yaitu I am learning English. I am learning English. Saya sedang belajar bahasa Inggris. Saya sedang belajar bahasa Inggris. Nah, learning ini termasuk dalam kata kerja apa? Nah, learning di sini benar, dia termasuk dalam dynamic atau action verb. Karena apa? Karena aksinya itu terlihat, dia sedang belajar, dia sedang melakukan sesuatu, dia sedang belajar bahasa Inggris. Seperti itu ya. Dan fakta lainnya atau ciri lainnya dari stative verb itu dia tidak menggunakan continuously, jadi dia tidak menggunakan ing. Nah, karena itu sudah jelas ya, dia termasuk ke dalam dynamic verb. Oke, yang selanjutnya yaitu she never knocks before coming. She never knocks before coming. Nah, knocks ini di sini termasuk ke dalam apa? Ya betul, termasuk ke dalam dynamic atau action verb. Kenapa? Karena knock di sini terlihat aksinya ada, yaitu mengetuk pintu. Di situ dia aksinya ada ya, dia melakukan sesuatu, dia melakukan sesuatu yaitu mengetuk. Walaupun kata depannya yaitu never knock, tidak pernah mengetuk, tetapi kan knock di sini itu merujuk kepada suatu aksi yaitu mengetuk, seperti itu ya. Jadi sudah jelas dia jawabannya yaitu dynamic atau action verb. Nah, yang selanjutnya yaitu they walk hand in hand. They walk hand in hand. Mereka berjalan bergandengan tangan. Mereka berjalan bergandengan tangan. Nah, dari katanya saja sudah jelas ya bahwa kalau walk itu merupakan kata kerja yang dilakukan, kata kerja yang terlihat aksinya, berjalan. Nah, kata kerja yang aksinya itu terlihat secara nyata, ada prosesnya. Maka dari itu jawabannya pasti dynamic verb. Karena apa? Karena aksinya itu ada dan nyata, dan dapat terlihat dan juga dapat dirasakan. Seperti itu ya. Karena itu walk di sini termasuk ke dalam dynamic atau action verb. Oke, yang selanjutnya yaitu kita sudah masuk ke dalam pembahasan baru, yaitu regular and irregular verb. Nah, regular and irregular verb ini apa? Regular and irregular verb ini merupakan bentuk-bentuk dari kata kerja di dalam bahasa Inggris. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai regular verb. Nah, regular verb itu apa? Regular verb merupakan kata kerja beraturan di mana bentuk perubahan dari bentuk simple ke bentuk past tense dan bentuk past participle-nya cukup diberikan akhiran ed ataupun d. Nah, secara sederhananya seperti apa? Secara sederhananya, regular verb itu merupakan kata kerja beraturan yang hanya cukup ditambahkan suffix atau akhiran ed ataupun d di belakang katanya. Nah, jadi di dalam bahasa Inggris itu terdapat 3 bentuk verb atau 3 form verb. Yang pertama yaitu verb 1 atau simple verb atau verb awal, yang kedua yaitu verb 2 atau past tense, dan yang ketiga yaitu verb 3 atau past participle. Nah, contohnya di sini, contoh dari regular verb ini di sini atau kata kerja beraturan ini di sini yaitu walk, walk, walk. Nah, artinya berjalan. Nah, kata awalnya itu dari walk dan kata kedua serta kata ketiganya hanya cukup ditambahkan ed di belakangnya. Jadi dia beraturan. Katanya itu tetap dari bentuk awal yaitu walk. Seperti itu ya. Yang selanjutnya yaitu was, 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 was. Nah, itu kan juga bentuknya
beraturan ya, hanya ditambahkan ed di belakangnya. Want, seperti itu ya. Jadi dia katanya itu tidak berubah dari bentuk awalnya. Dia hanya berupa bentuk awal ditambahkan dengan akhiran ed ataupun d, seperti itu ya. Nah, untuk contohnya itu seperti apa? Nah, contohnya yaitu she played basket yesterday. She played basket yesterday. Nah, kata play ini merupakan bentuk past tense dari kata play, yaitu dia hanya ditambahkan ed di belakangnya. Ini biasanya berhubungan atau berkaitan dengan grammar yang digunakan ya, seperti she play basket yesterday. Dia kan ada keterangan waktunya yang telah dikerjakan kemarin. Oleh karena itu, bentuk yang digunakan itu adalah kata play, yaitu bentuk kedua atau bentuk past tense dari kata play. Kita hanya perlu menambahkan ed di belakangnya. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu we have cleaned the house. We have cleaned the house. Nah, kata clean di sini itu merupakan bentuk past participan dari kata clean, yang dimana itu merupakan kata kerja ketiga, bentuk ketiga dari kata clean. Nih, jadi dia hanya ditambahkan ed di belakangnya. Jadi kita tidak perlu merubah katanya dari awal. Ini juga dilihat dari bentuk kalimatnya, dari bentuk katanya ya, dari bentuk kalimatnya itu termasuk ke dalam grammar apa? Apakah present tense, past tense, past continuous, seperti itu ya. Itu dilihat dari kalimatnya dulu, baru kita bisa memasukkan verbnya. Dia termasuk dalam past tense atau past participan, atau bahkan mungkin hanya bentuk awalnya saja, form awal dari kata kerja tersebut. Seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke dalam irregular verb. Nah, irregular verb itu apa? Irregular verb merupakan kata kerja tidak beraturan di mana perubahan bentuk simple ke bentuk past dan past participannya dapat sama atau berbeda dari form aslinya. Nah, simpelnya bagaimana? Simpelnya, irregular verb itu merupakan kata kerja tidak beraturan, yang artinya dari bentuk pertamanya, bentuk kedua dan bentuk ketiganya bisa saja tidak sama. Seperti pada kata eat. Nah, dari verb one-nya atau present tense-nya eat, pada past tense-nya berubah menjadi ate, dan pada past participan-nya berubah menjadi eaten. Nah, begitupun dengan kata drink. Drink berubah menjadi drank dan drunk. Sleep, slept, slept. Nah, seperti ini ya. Walaupun bentuk pertamanya misalkan sleep, tetapi bentuk past tense dan past participannya bisa saja sama, walaupun dia tidak sama dengan bentuk awalnya, bentuk semulanya. Jadi, irregular verb itu bisa, dia tidak beraturan, kata kerja tidak beraturan, yang dimana kata kerja pertama, kedua, ketiganya bisa saja tidak sama sekali, ataupun bisa berbeda hanya dari verb pertamanya saja. Jadi, verb kedua dan verb ketiganya itu sama, seperti itu ya. Nah, Contohnya yaitu he wrote a letter last night. He wrote a letter last night. Dia menulis surat semalam. Dia menulis surat semalam. Nah, wrote di sini merupakan past tense, bentuk past tense atau bentuk kata kerja kedua dari kata write ya, seperti itu. Nah, kata kerja ketiganya dia berubah menjadi written. Nah, yang kedua yaitu they have gone to the park. They have gone to the park. Nah, gone di sini merupakan bentuk ketiga atau past participan dari kata go. Kenapa begitu? Karena ini mengikuti kalimatnya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kalau kata kerja itu mengikuti bentuk kalimatnya, apakah kalimat itu menggunakan present tense, apakah kalimat tersebut berbentuk present tense, past tense, ataupun past participan, seperti itu ya. Nah, kalau past tense itu dia jelas menggunakan kata kerja kedua yang artinya telah dilakukan. Dia ciri utamanya yaitu telah dilakukan. Seperti pada kalimat pertama itu ada penjelasannya last night. Nah, kita lihat di keterangannya, kalau sudah ada kata last night atau sudah kita lakukan atau sudah dilalui, itu pasti past tense atau menggunakan
kata kerja kedua atau verb to ya. Nah, kalau yang ketiga ini, kalau yang kalimat kedua ini menggunakan verb ketiga. Kenapa? Karena dia bentuk dari kalimatnya merupakan bentuk past participle menggunakan verb ketiga. Dan ciri utamanya yaitu seperti ini, ada kata have di depannya. They have gone to the park. They have gone to the park. Mereka sudah pergi ke taman, seperti itu ya. Oke, nah sekarang udah paham kan? Kalau udah, kita coba jawab pertanyaannya. Nah, satu lagi ciri-ciri irregular verb ini selain tidak beraturan, dia juga harus dihafalkan ya, perlu dihafalkan. Karena apa? Karena irregular verb ini dia kan bentuknya tidak beraturan, tidak tetap, tidak seperti regular verb yang hanya cukup ditambahkan ed dan d. Jadi kita tidak perlu menghafalnya, seperti karena dia tinggal menambahkan ed dan d. Sedangkan kalau irregular verb ini bentuknya benar-benar tidak beraturan. Bahkan dari verb 1 ke verb 2-nya saja itu bisa benar-benar berbeda jauh. Nah, seperti itu ya. Jadi dia harus dihafal satu-satunya cara agar kita memahaminya, agar kita mengingatnya, yaitu kita harus perlu menghafalnya. Seperti itu. Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ya. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soalnya ada di bawah ini. Let's try to answer. She blah 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 to school yesterday. She blah 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 to school yesterday. Jawabannya apa? Oke, jawabannya benar. Pasti itu B, walked. Nah, kenapa? Karena dia sudah ada penjelasan di akhirnya ya, sudah ada keterangannya yesterday. Itu berarti sudah dilalui, sudah dilewati, atau sudah dilaksanakan ya. Sudah dikerjakan, seperti itu. She walked to school yesterday, itu artinya dia berjalan ke sekolah kemarin. Jadi itu sudah terjadi, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu the room has blah 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 by the janitor. The room has blah 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 by the janitor. Nah, kalau ini jawabannya apa? Oke, benar, jawaban yang paling tepat itu yang B. Tetapi sebenarnya kalimat ini kurang lengkap ya, karena sebenarnya harus ada kata been. Kalau ada kata has di depannya itu berarti harus ada kata been, diikuti kata been ya. Jadi kalimatnya yaitu the room has been cleaned by the janitor. The room has been cleaned by the janitor. Nah, itu berarti apa ini? Merupakan bentuk kalimat past participle ya, menggunakan kalimat ketiga, tetapi dia sebenarnya harus ditambahkan kata been. Jadi subject plus has or have plus been plus past participle atau kata kerja ketiga, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu he blah 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 to the park last Sunday. He blah 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 to the park last Sunday. Nah, jawaban yang paling tepat apa? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu yang C, when. Karena apa? Karena kegiatannya sudah dilakukan ya. Lihat ada kata keterangan di belakangnya yaitu last Sunday, yang artinya kegiatan itu sudah dilakukan atau mereka sudah melakukan kegiatan tersebut last Sunday itu. Seperti itu ya. Jadi jawabannya he went to the park last Sunday. He went to the park last Sunday, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu they have blah 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 all the pizza. They have blah 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 all the pizza. Jawaban yang paling tepat yaitu apa? Nah, jawaban yang paling tepat yaitu apa? Oke, benar, jawaban yang paling tepat yaitu yang B, eaten. Karena apa? Karena eaten merupakan bentuk ketiga atau bentuk past participle dari kata eat, yaitu eat, ate, eaten, yang artinya dimakan. Jadi they have eaten all the pizza. They have eaten all the pizza. Mereka sudah memakan semua pizza. Mereka sudah memakan semua pizza. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita ketemu kata have di depannya, itu pasti di belakangnya diikuti oleh kata kerja ketiga atau kata kerja past participle, seperti itu ya. Sekarang udah paham kan? Oke, sekarang udah paham kan? Nah, segitu dulu kelas kali ini. See you on the next class guys. Jangan lupa praktis.
Oke guys, nah setelah mempelajari mengenai apa itu verb, masing-masing jenis verb, ternyata banyak ya jenis verb itu, nggak cuman kata-kata yang memiliki aksi atau kata-kata yang digunakan saat kita mengerjakan sesuatu aja, tetapi dia memiliki banyak fungsi dan juga macam-macam jenisnya dengan fungsi yang berbeda-beda. Nah, setelah kelas kali ini diharapkan kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian masing-masing. Oke guys, hope it helps. Jangan lupa komen. Segini aja dulu, see you on the next class. Bye-bye.